Galaxy Buds di 2020, why not? Check it out. Yo peeps, what is up? This is Gil Sadewa, welcome back to my channel. Oke, kita ketemu lagi di segmen review yang video ini tentang ini tuh udah lama banget gak rilis. Itu tentang review, tentang unbox tuh udah lama banget gak rilis ya, karena ya kesibukan gue dan juga ya banyak hal-hal lain lah. Terutama juga gue bingung sebenarnya pengen review apaan, karena sebenarnya ya gue gak punya duit buat beli barang-barang bagus. Oke, kali ini gue punya sebuah barang, yaitu TWS. Kali ini gue bakal membahas TWS yang udah cukup, rilisnya udah cukup lama. Cuma gue pengen bahas di 2020 ini apakah masih worth apa enggak. Yaitu TWS dari Samsung, Galaxy Buds. Oke, jadi Galaxy Buds ini adalah TWS generasi kedua yang dikeluarin Samsung. Yang pertama tuh ada Gear Icon X, Galaxy Buds Plus, dan yang terbaru yang kayak kacang polong itu adalah Galaxy Buds Live. Nah, apakah Galaxy Buds ini masih worth di 2020? Oke, langsung aja kita bahas. Oke, yang pertama kita bahas adalah sisi desain. Sorry, gue nggak bakal ngebuka case-nya, tapi bakal gue ngeliatin kayak gini aja ya. Soalnya ini case-nya pakai lem gitu, semacam perekat. Jadi kalau misalnya gue lepas, takutnya nggak nempel lagi. Dan ya ini fungsinya, case ini buat ngelindungin dari jatuh, juga ya buat disantolin. Jadi kalau gue lepas, takutnya gue nggak punya cadangannya lagi nih. Gue takut, ya udah, takut lecet aja gitu kan. Gue tipe orang yang sangat menyayangi barang-barang sih sebenarnya. Oke, dari desainnya kita lihat cukup lonjong nih, ini cukup merepresentasikan ukuran yang nggak beda jauh kok. Ini nggak terlalu tebal case-nya. Case-nya dia bentuknya lonjong. Tapi kalau dibandingin sama AirPods Pro, gue punya temen gue yang punya AirPods Pro, nanti bakal gue mungkin bahas juga di next-nya. Galaxy Buds ini cukup lebih lebar dikit. Ya, dia juga punya magnet di dalamnya kan. Nah, ini kelebihan Samsung waktu itu udah ngeluarin Galaxy Buds ini dengan sistem magnetik yang mana cukup aman menurut gue buat dibawa-bawa gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir tentang bakal hilang lah atau gimana. Lu dibalik kayak gininya kagak jatuh nih. Tapi jatuh sih. Jatuh ternyata. Gue kira nggak jatuh. Coba kita coba lagi. Oh, jatuh. Jadi kita bisa simpulkan ternyata magnetnya nggak sekuat itu. Tapi mana sih lu bawa sambil lu bolak-balik kayak gitu kan? Kayaknya sih enggak. Jadi selama kamu misalkan slet gitu aja sih aman-aman aja. Dan juga ya ini punya gue warnanya white. White apa ya namanya? Pokoknya white, Galaxy White kah? So tau banget gue. Ya pokoknya white yang mana gue ambil karena lebih bagus aja. Meskipun banyak yang orang bilang kalau warna white itu kayak semacam ini, kayak lu jenazah dipakein sini. Kurang hidungnya aja itu kayak jenazah lo jadinya pakai Galaxy Buds ini. Di sisi bahan, menurut gue Galaxy Buds ini juga cukup solid. Meskipun dia plastik semua, tapi dia cukup solid. Dia nggak kelihatan kayak TWS murahan lah menurut gue. Juga keren banget. Dipakai sih, orang juga tahu kalau ini Galaxy Buds. Lumayan aja. TWS yang cukup ada harganya lah gitu. Barangnya cukup solid dan juga ya rigid lah menurut gue. Oke, selanjutnya gue bakal ngelihat dari smartphone, karena jujur gue nggak hafal detail secara penuh dari si Galaxy Buds ini. Jadi oke, let's get started. Yang pertama tadi warna tuh ternyata ada 3, jadi hitam, kuning, dan putih. Selanjutnya adalah di ukurannya. Ukuran di sini kayaknya nggak perlu gue jelasin ya, kayaknya gue tulis aja di sini. Selanjutnya beratnya adalah untuk earbudnya sendiri aja 5,6 gram dan juga case-nya 39,6. Dan juga konektivitasnya dia menggunakan Bluetooth 5.0 yang mana ya kita udah tahu zaman sekarang Bluetooth semuanya serba Bluetooth 5.0 yang mana lebih seamless, lebih koneksi antar device itu lebih enak lah, maksudnya lebih minim putus-putus koneksinya ketika sedang koneksi dengan device lain gitu kan. Pokoknya lebih pengalaman itu lebih
enak lah pokoknya dengan Bluetooth 5.0. Selanjutnya adalah sensor. Di sini sensor ada accelerometer, proximity, hold, touch, ear on off detection. Yang mana dia bisa mempunyai sensor ketika kita touch, dia bisa pause, play, next, ataupun rewind ke lagu-lagu berikutnya atau dan selanjutnya. Untuk Galaxy Buds-nya sendiri mempunyai 58 mAh dan charging case-nya 252 mAh. Nah, di situ tuh menurut gua, pengalaman gua, baterai ini tuh cukup awet ya. Ketika gua pakai maupun ketika gua masukin case, gua bisa ngecas ini berapa hari sekali ya? Mungkin 3 kali dengan pemakaian yang 3 hari sekali, dengan pemakaian yang normal-normal aja, nggak gila kayak seharian lu pakai. Gua nggak sih, kayaknya gua mungkin paling sehari 4 jam atau berapa. Ini bisa lumayan tahan lama sih. Menggunakan USB Type-C. Nah, ini yang paling penting banget nih, dia punya USB Type-C. Kita lihat di sini compatibility dengan Android 5.0 or later, cukup bisa buat Android 5 ke atas. Dan audionya audio codec SBC AAC scalable. Selanjutnya langsung gue coba aja, langsung dipakai di kupingnya. Yang gue bilang kayak jenazah. Sekalian gue bahas yang mengapa gue ambil Galaxy Buds ini adalah alasan gue karena fittingnya dan juga tipe dari TWS ini. TWS-nya ini kan yang masuk in-ear gitu kan, jadi dia masuk ke lubang telinga, jadi bukan di kanal doang kayak si AirPods Gen 1 dan Gen 2. Alasan gue sebenarnya gue itu bingung, alasan gue adalah mengambil ini dibanding AirPods, karena waktu itu gue sempat bingung mau ngambil ini ataupun AirPods yang Gen 2 ya. Karena ya itu balik lagi, kuping gue ternyata kalau pakai AirPods itu sakit di kanalnya, di bagian daun telinga ini kan, karena AirPods itu kan hanya menyantol di sini aja kan, jadi bukan masuk in ear gitu. Nah itu ternyata kuping gue nggak cocok kalau gue pakai. Nggak nyampe setengah jam aja kuping gue udah sakit banget sininya nih, tulangnya nih kayak terasa gitu, kayak bagian tulang telinga atau kanalnya ini tuh sakit banget. Tapi kalau gue pakai sistem yang model in ear, entah AirPods TWS apapun, kalau yang in ear gue tuh lebih enak, lebih masuk gitu loh. Dan juga menurut gue isolationnya, meskipun ini adalah pasif noise cancelling, bukan yang aktif kayak AirPods Pro, ini lumayan enak gitu. Itu balik lagi karena kenapa gue nggak milih AirPods Gen 1 atau Gen 2 dibandingin Galaxy Buds ini, karena ya balik lagi, kuping gue sakit kalau gue pakai AirPods yang Gen 1, kecuali yang Pro ya. Gue udah pernah pakai yang Pro dan itu cukup enak kalau itu. Dan mungkin suatu saat gue bakal beli kalau gue punya duit gitu. Oke, jadi ini Galaxy Buds ketika gue pakai di kuping gue. Kelihatan nggak? Jadi kayak gini. Kalau di kuping gue sih pas. Oke, kita coba dengan simulasi guncangan. Masih aman, tapi kayaknya kalau dipakai headband kayaknya sih jatuh ya. Oh enggak, ternyata headband biasa, mungkin yang hardcore banget tuh kayaknya jatuh. Jatuh. Oke, jadi selama pemakaian gua selama ini menggunakan Galaxy Buds ini, ya cukup gua bilang nggak ada permasalahan ya, dengan gampang kita bisa konektivitasnya dari Galaxy Buds langsung ke HP itu cukup lumayan. Meskipun ya kalau lo mau menggunakan fitur secara lebih lengkap lagi, lo harus install Galaxy Wear, yang mana kita lihat Galaxy Wearable, dan bisa lo koneksiin. Ya koneksinya nggak bakal seamless kayak AirPods gitu yang tinggal lo buka langsung connect, nggak semudah itu. Untuk konektivitas kita bisa langsung akan Bluetooth, buka juga sistemnya, set, koneksiin. Biasa aja sih, sebentar kayak semua TWS, nggak ribet juga. Sebenarnya dibilang ribet, nggak ribet banget, cuma nggak seamless AirPods. Tapi ya cukup gue lumayan, karena pertama HP gue Samsung, HP gue bukan Samsung, HP gue cuma Realme, gimana ya HP biasa lah. Tapi gue memilih dengan Galaxy Buds. Gue juga punya iPhone sih sebenarnya. Gue lebih sering malah pakai iPhone plus Galaxy Buds. Jadi apakah Galaxy Buds ini cukup
worth di 2020 untuk dibeli, yaitu balik lagi ke kalian. Kalau kalian masih mau cari Galaxy Buds dibanding Galaxy Buds Live, yang menurut gua harganya ya mirip-mirip sih. Kayaknya ini udah nggak ada di pasaran malah. Kayaknya orang lebih jual Galaxy Buds Live karena pre-order yang sebelumnya kan. Meskipun ada yang jual, tapi kayaknya udah mulai jarang. Tapi kalau udah dapet, ini barunya aja murah. Misalkan segel atau kan bekas dipakai tapi masih baru gitu kan, itu murah sekitar range 1 juta sampai 1,5 kayaknya sih. Mirip-mirip kayak Galaxy Buds Live, tapi kalau misalkan harga segitu dapat Galaxy Buds Live, ya Galaxy Buds Live lebih worth it. Menurut gue ya pasti ada peningkatan lah dibandingkan Galaxy Buds ini untuk Galaxy Buds Plus dan Galaxy Buds Live. Sekian dari gue Gilsa Dewa. See you next time. Bye-bye. Hasta la vista.